Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching dengan alur Tirta. Praktik coaching ini dilakukan secara berpasangan oleh Elmiati dan Wulansari. Praktik ini akan bergantian menjadi coach dan coachee. Dan pembelajaran khusus adalah CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya. 3 prinsip coaching, yang pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Alur Tirta terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tujuan, kedua identifikasi, ketiga rencana aksi, dan keempat adalah tanggung jawab. 3 kompetensi inti coaching: 1. Kehadiran penuh atau present, kedua mendengarkan aktif, ketiga adalah menyampaikan pertanyaan berbobot. Siklus 1 yang menjadi coach adalah Elmiati dan coachee adalah Wulansari. Skenario yang pertama adalah Ibu Wulan berkunjung ke tempat Ibu Elmi untuk berdiskusi atas permasalahan di kelas, yaitu terdapat beberapa murid yang agak lambat memahami pelajaran. Hai Bu Elmi, Assalamualaikum Bu Elmi. Waalaikumsalam Ibu Wulan. Bagaimana kabarnya Bu Elmi hari ini? Alhamdulillah saya sehat Wulan. Semoga Wulan sehat juga ya. Gimana kabarnya Wulan? Iya Bu, Alhamdulillah saya cukup baik dan sangat baik hari ini. Oh iya Bu Elmi, apakah Ibu ada waktu tuh untuk saya? Oh iya Wulan, tentu saja ada. Kalau untuk Wulan, apa sih yang nggak Wulan? Sepertinya serius sekali Wulan. Ada apa? Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan Bu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu hari ini. Saya ingin berdiskusi dan berbagi dengan Ibu. Boleh ya Bu ya? Iya, tentu saja boleh Wulan. Saya juga sangat senang berdiskusi dengan Wulan. Eh, Tapi saya ingin tahu setelah berdiskusi ini nanti apa yang Wulan harapkan? Saya berharap Bu dapat menemukan Bu solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu. Oh, jadi Wulan terdapat permasalahan dan ingin berdiskusi dengan saya gitu ya Wulan ya. Iya Bu. Oke, saya sangat senang sekali Wulan. Jadi saya sangat senang sekali berdiskusi dan berbagi dengan Wulan. Iya Bu, terima kasih Bu ya atas kesediaannya. Ini Bu, permasalahan saya ini terjadi di kelas saya Bu, yang berhubungan dengan beberapa murid di kelas Bu. Oh, gitu. Jadi ada permasalahan di kelas dengan murid-muridnya. Kira-kira Wulan, permasalahan yang seperti apa yang Wulan hadapi saat ini? Iya Bu, di dalam kelas saya itu Bu, ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu. Jadi ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Menurut Wulan, atau mungkin Wulan sudah melakukan pengamatan, kira-kira penyebabnya apa ya Wulan ya? Menurut pengamatan saya sih ada ini Bu, beberapa faktor yang menyebabkan Hmm. mereka mengalami kesulitan dalam pembelajaran saya. Jadi ada beberapa faktor ya yang Wulan Ya, sudah heeh. identifikasi ya. Eee, Kira-kira dari beberapa faktor itu Wulan, faktor yang mana yang paling memungkinkan yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami pelajaran ya Wulan? Ya, saya sudah mencoba tanyakan ini Bu kepada anak-anak tersebut, Mhm, ada yang menjawab, "Karena saya belum sarapan Bu, sehingga tidak fokus," katanya seperti itu. mhm. Dan ada juga sih yang memang, gimana ya Bu, daya serap pembelajarannya memang lambat Bu. Wulan menyampaikan bahwa ada, murid itu yang kurang fokus karena mungkin dia belum sarapan ya di rumah. Mhm. Kemudian memang ada anak itu yang kesulitan untuk memahami pelajaran. Nah, menurut Wulan, harapan Wulan, eee, pengennya Wulan itu sebenarnya murid itu yang seperti apa yang Wulan ya? Gini Bu, harapan saya itu setelah pembelajaran murid-murid ini paham Bu, dan bisa menjawab pertanyaan yang saya
tanyakan, Mhm. dan mereka itu tidak hanya diam dan hanya tidak menjawab gelengan kepala saja, seperti itu, Bu. Iya, betul sekali ya Wulan ya, kalau guru itu berharapnya anaknya aktif, kalau gurunya melempar pertanyaan itu menjawab, bukan hanya Mhm. menggeleng saja ya. Ya minimal mereka bisa merespon secara positif ya Wulan ya, seperti itu Iya, ya. Bu. Iya, benar. Oke Wulan. Jadi Wulan sudah eee, mengidentifikasi lah permasalahannya, kira-kira penyebabnya apa. Nah, eee, menurut Wulan, ada nggak solusi atau langkah yang akan Wulan lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Wulan? Iya, Bu, saya berpikir, ada beberapa langkah sih yang bisa saya lakukan untuk Mhm, mengatasi masalah ini. iya, Yang pertama, saya akan meminta murid-murid saya semuanya pokoknya agar mhm, sarapan dulu terlebih dahulu di rumah sebelum mhm, berangkat sekolah, dan saya iya, juga akan menyampaikan pemahaman kepada mereka, kepada anak-anak tentang pentingnya sarapan itu sebagai sumber energi dan pada saat kita beraktivitas, dan juga kita mhm, kalau sarapan kita bisa lebih fokus dalam mhm, belajar. Dan mhm, saya juga, saya akan bekerja sama, Bu, dengan orang tua untuk mengingatkan, mhm, anak-anaknya sarapan dulu di rumah, Bu, sarapan dulu di rumah. Terus yang kedua, saya akan memberikan bimbingan yang lebih kepada mhm, murid yang itu tadi, Bu, yang lambat memahami pembelajaran saya. mhm. Oke, bagus sekali Wulan. Jadi Wulan itu sepertinya saya melihat itu ada kayaknya ada 3 rencana ya. Rencana awal ini yang pertama itu Wulan memberikan pemahaman kepada murid, yang tidak sarapan tadi, akan Mhm, pentingnya sarapan. Jadi karena sarapan itu sangat penting, jadi Wulan sampaikan dengan anak tersebut ya. ya. Jadi mungkin mereka belum memahami itu, sehingga Wulan mengambil langkah tersebut ya Wulan Iya, ya. benar, Bu. Kemudian yang kedua, bagus juga Wulan. Jadi, Wulan bekerja sama, menjalin kerjasama dengan orang tua agar, meminta atau mendampingi atau mengingatkan ya Wulan ya, Iya, heeh. mengingatkan untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan yang ketiga, tadi Wulan menyampaikan akan memberikan bimbingan yang lebih Ya, heeh. terhadap, murid yang Wulan anggap mungkin agak lambat dalam Iya, memahami benar, pelajaran Bu. ya, betul ya Wulan ya. Iya. Nah, eee, menurut Wulan, eee, kalau memberikan bimbingan, itu kan ada butuh waktu ya Wulan ya. Kira-kira kapan, Wulan akan, eee, memberikan bimbingan tersebut? Iya, Bu. Kemungkinan bimbingan yang saya akan berikan itu misalnya, membimbing murid dalam latihan soal, Bu, untuk yang, Hmm. pemahamannya kurang itu tadi, Bu. Oh maaf, kita cut dulu Wulan ya, ada yang terlupakan. Nah, eee, bagus sekali rencana yang Wulan, eee, sampaikan ya. Saya mendengar tadi ada 3 yang akan Wulan lakukan. Yang pertama tadi untuk, memberikan pemahaman kepada murid akan pentingnya sarapan. Ya, jadi Mhm. mungkin selama ini mereka malas-malasan sarapan karena memang belum paham manfaat Iya, dari sarapan tersebut, sehingga mereka jadi malas. Kemudian, bagus juga, bekerja sama dengan orang tua agar, orang tua itu bisa mengingatkan, eee, anak kita untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan yang ketiga tadi, eee, menurut saya Wulan, eee, bahwa Wulan akan mendampingi dan memberikan iya, bimbingan yang lebih kepada murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, eee, kira-kira saya ingin tahu Wulan, bimbingan yang seperti apa yang akan Wulan berikan kepada murid-murid tersebut? iya, Bu. Sepertinya bimbingan yang saya akan berikan, itu misalnya membimbing murid itu dalam, latihan soal, Bu. Mhm. Jadi diharapkan Wulan ya mereka setelah dibimbing mereka akan bisa ya Wulan ya? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Saya Eee, sampai bisa. Sampai bisa ya. Jadi Wulan Iya, akan membimbing secara terus-menerus terus-menerus ya? dan sampai bisa, iya. Wah mantap sekali Wulan ya. Salut saya dengan Ibu Wulan. Sangat, ikhlas ya, Mhm, iya, mendampingi Bu, heeh. murid-murid sampai mereka memang terjadi perubahan yang lebih baik. Eee, kan tadi membimbing itu kan butuh waktu. Iya, Ya, menurut saya kapan Wulan baiknya melakukan bimbingan terhadap murid tersebut?
Tentunya akan dilakukan setelah sepulang sekolah, Bu, agar tidak mengganggu teman-teman yang lain, Bu. Hmm. Oh iya iya. Jadi memberikan bimbingan memang di luar jam pelajaran ya. Jadi Iya, teman-teman yang lain tidak terganggu tidak ya, Bu, ya. terganggu, heeh. Bagus sekali. Saya berharap Wulan itu bisa ya komitmen ya atas solusi yang akan Wulan terapkan. Karena komitmen itu mungkin hal yang sebagian orang tidak mudah ya Wulan ya. Iya, Bu, mhm. Saya berharap Wulan bisa gimana tuh Wulan? Iya, ah, Komitmen Wulan. ya tentunya saya akan terus, melakukan secara kontinu, terus-menerus ya, Bu, dan akan berusaha berkomitmen sampai terjadi pokoknya sampai terjadi perubahan di murid tersebut. Wah, semangat sekali Bu Wulan ya. Eee, nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bu Wulan, bahwa, Wulan, kalau komitmen itu tidak mudah untuk sebagian orang, eee, mungkin termasuk saya juga ya Bu Wulan ya. Nah, bagaimana cara agar kita atau Wulan untuk menjaga komitmen tersebut, agar bisa, tetap termotivasi semangat? Iya, Bu. Eee, di sini saya akan, tentunya akan melibatkan, Bu, seperti kepala sekolah, dan tentunya orang tua untuk bekerja sama, dan tentunya tidak lupa dengan rekan sejawat. Oh iya, bagus sekali ya, bahwa Eee, pelibatan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua terutama ya, itu berkolaborasi sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik ya, Wulan ya? Iya, Bu. Iya. Jadi, setelah ini, apa yang langkah selanjutnya yang akan Wulan lakukan? Iya, Bu. Pokoknya saya akan terus membangun komunikasi tentunya, Bu, komunikasi yang lebih baik dengan Mhm, dengan orang tua mhm. murid, dan akan terus menjaga komitmen saya agar konsisten, Bu, untuk memberikan, bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Oh, bagus sekali Wulan. Jadi, saya berharap, eee, nanti Wulan, bisa ya, mendampingi murid agar lebih fokus lagi ya, dan memahami materi yang akan Wulan sampaikan. Dan, Wulan juga akan menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali, dan Wulan akan memberikan bimbingan yang lebih kepada anak-anak ya, Wulan ya? Iya, betul, Bu, Ya. Oke, Wulan, setelah diskusi kita, apa perasaan Wulan? senang, Bu, dan lega sekali karena telah berbagi cerita dan menemukan solusi yang baik dari atas permasalahan saya yang terjadi di kelas saya, Bu. Iya, alhamdulillah Bu Wulan, saya juga senang dan saya merasa percakapan kita bisa luar biasa. Karena kita bisa menemukan solusi atas permasalahan dan, saya berharap, apa yang Bu Wulan lakukan itu bisa merubah kualitas, murid kita menjadi lebih baik ya Bu Wulan ya. Iya, Bu, saya akan terus berusaha pokoknya, Bu, terus semangat dan semoga saya bisa komitmen atas rencana yang saya lakukan, Bu, ya. Oke Bu Wulan. Nah, Wulan, eee, kira-kira masih ada nggak yang perlu kita obrolkan lagi, selain Rasanya dari, iya. masalah yang tadi? Rasanya udah cukup, Bu. Pokoknya terima kasih banyak, Bu, atas waktunya, atas obrolan kita dan sehingga saya dapat solusi dari permasalahan kita. Pokoknya terima kasih banyak, Ibu. Oh iya, saya juga Bu Wulan ya, sama-sama. Semoga ke depan, Wulan semakin komitmen, terbuka dan, saya bisa kalau Wulan mau diskusi lagi di lain waktu, saya Untuk terbuka untuk praktik siap, siklus kedua, memberikan waktu Wulansari kepada sebagai coach dan Wulan. Elmiati sebagai Jangan coaching. bosan-bosan, Bu, ya. Skenario adalah ibu ini Iya. Ya, Bu, memiliki kalau masalah begitu dengan murid di saya kelas yang mohon suka pamit ya, Bu, mengganggu ya. murid yang Pokoknya saya lain, mohon sehingga dia pamit. Terima perlu kasih banyak atas berdiskusi dengan Ibu waktunya. Wulansari Assalamualaikum, untuk Ibu. mencari Waalaikumsalam ide solusi atas Wulan, sampai permasalahan jumpa yang lagi ya. dihadapi. Untuk praktik siklus kedua, bertukar peran, di mana coach adalah Wulansari dan coachee adalah Elmiati. Coaching ini menceritakan adalah Ibu Elmi yang memiliki permasalahan di kelas dan ingin berbagi cerita dengan Ibu Wulan untuk berdiskusi agar dia menemukan ide sebagai penyelesaian permasalahan yang dia hadapi. Mari kita saksikan. Hai, Bu Elmi. Assalamualaikum, Bu Elmi. Waalaikumsalam Ibu Wulan. Bagaimana kabarnya Bu Elmi hari ini?
Alhamdulillah Bu Ulan, saya cukup baik juga hari ini ya. Bu Ulan bagaimana Bu Ulan? Iya, alhamdulillah kalau begitu. Iya, sama saya juga baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Oh iya, kemarin Ibu Elmi kemarin mau mau berbincang-bincang sih ya dengan saya nih. Kira-kira ada apa nih Bu Elmi? Iya Bu Ulan, kemarin saya sudah menyampaikan dengan Bu Ulan ya untuk, Iya, heeh, meminta waktu Bu Ulan untuk, heeh, benar. eee, ngobrol sih Bu Ulan. Saya pengen berdiskusi dengan Bu Ulan atas permasalahan yang sedang saya hadapi nih Bu Ulan. Mhm, Jadi gini Bu Ulan, di kelas saya itu ada salah satu murid iya. yang menurut saya sih yang, sering berperilaku kurang baik. Mhm. Misalnya suka mengganggu kawannya, misalnya kemudian berebut pensil, mencoret buku, kemudian, kalau temannya punya mainan dia ingin memiliki. Oh Jadi iya. otomatis, kadang juga ada kawan-kawannya tuh yang nggak suka atau menangis, Mhm. karena tingkah laku dia. Kemudian Bu Wulan, Iya? anak tersebut dia Mhm. tidak membedakan mana Heeh. laki-laki, mana perempuan, pokoknya, eee dia Semuanya ganggu gitu ya, iya, mungkin semuanya melihat temannya diganggu. itu menangis, ada Mhm. kesenangan tersendiri kali ya, Bu Wulan. Seperti itu, Bu, Oh, iya. permasalahan saya. Oh, iya iya iya. Jadi permasalahannya ada seorang murid yang usil, jahil kepada semua temannya ya, Bu, ya, nggak memandang, baik itu laki-laki, perempuan, semuanya dijailin sehingga, anak menyebabkan anak temannya menangis, Bu, ya? Gitu ya, Bu Elmi, Iya, ya? betul, Bu. Iya. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang Ibu Elmi harapkan? Gini, Bu, jadi saya berharap konsultasi dengan Bu Wulan, berdiskusi, saya ingin, eee, menemukan solusi terbaik, Bu, terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi tadi. Gitu, Bu, ya. Iya, kemudian Bu, dari harapan itu, harapan Ibu Elmi tadi, kira-kira indikator baik itu menurut Ibu Elmi itu seperti apa, Bu? Ya menurut saya, Bu, indikator baik bagi saya, yang seperti keyakinan kelas yang kami buat itu, Bu. Iya, Saling heeh, menghormati, saling menyayangi, kemudian tidak mengganggu kawan. Jadi kalau, temannya punya barang, boleh meminjam, tapi permisi, tidak merebut seperti biasanya, seperti itu, Bu. Jadi iya berteman yang, akur gitu. Itu iya, yang ingin saya harapkan terhadap murid saya, Bu. iya, berarti nah kira-kira nih Bu, apa sih yang bisa Ibu lakukan tuh supaya bisa merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator yang baik menurut Bu Elmi yang bisa lakukan tadi? Selain, tadi kan bisa melakukan, keyakinan kelas tadi ya Bu ya? Iya, Bu, sebelumnya Mhm, saya itu kan sudah ada peraturan kelas, Bu, iya, di sekolah heeh, saya itu. heeh, Nah, benar. tapi, masih ada kejadian seperti ini. Jadi saya berpikir, Bu, eee, saya pernah membaca gitu kan bahwa peraturan itu berbeda dengan kesepakatan. Iya, benar. Jadi, saya rencananya akan mengajak anak tersebut memfasilitasi anak kelas kami, Mhm, anak kelas saya khususnya Bu ya, untuk, iya, membuat kesepakatan kelas Bu. Karena saya berpikir, kalau misalnya kami, di kelas kami itu membuat kesepakatan kelas, anak-anak itu kan, eee, memunculkan sendiri keyakinan-keyakinan yang iya, kadang, eee, keidealan ya, mhm, idealnya kelas itu seperti apa. Jadi mereka mengeluarkan, berdiskusi, saya berharap, eee, akan dapat menjadi solusi, Bu, bagi kelas kami. Jadi iya, kalau misalnya gini, Bu, kalau ada keyakinan kelas yang memang disepakati bersama, saya berpikir, akan lebih baik karena mereka sendiri yang membuatnya, mereka sendiri yang, menyepakatinya. Dan berusaha mereka saya yakin iya, mereka akan, eee, melaksanakan hal tersebut, Bu. iya, jadi bisa lebih tanggung jawab Bu Elmi ya? Iya, heeh. Oh, terus apakah ada, hal lain lagi yang mesti Ibu lakukan lagi? Saya terpikir juga, Bu, ya, selain membuat kesepakatan Iya, kelas, kemudian, eee, mengajak anak tersebut bermain peran, Bu. iya, Nah, jadi bermain peran itu mereka kan, akan memainkan bagaimana sih berperilaku yang baik,
bagaimana berperilaku yang buruk. Nah, tetapi sebelum kami bermain peran tersebut, untuk mengetahui perilaku yang baik seperti apa, perilaku yang buruk seperti apa, itu bisa saya mengajak anak tersebut nonton video dulu, Bu. Misalnya video tersebut saya tonton bersama-sama dengan murid menggunakan infokus sehingga mereka terinspirasi bagaimana cara berperan yang baik gitu kan. Seperti itu, Bu ya. Biasa keren rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ya. Uh, Tadi kan ini ya Bu ya, pertama tindakan Ibu tadi membuat keyakinan kelas dan bermain peran Bu ya, pokoknya luar biasa rencana Ibu Elmi itu. Nah, dengan kesepakatan kelas itu maupun dengan bermain peran tadi, tentunya nanti ini Bu ya, ada tujuannya kan? Tujuan itu membentuk seperti budaya positif seperti itu ya Bu Elmi ya? Iya Bu, karena keyakinan kelas itu kan salah satu bentuk budaya positif. Jadi murid-murid itu diharapkan dapat melaksanakannya karena memang mereka sendiri yang kita wadahi atau kita fasilitasi untuk membentuk ide-ide budaya positif tersebut, Bu. Iya. Nah, dari rencana Ibu tadi, rencana aksi nyata tersebut, kedua rencana aksi rancangan tersebut, kira-kira kapan nih bisa Bu Elmi laksanakan dengan segera dari dua rencana tersebut tadi yang Bu Elmi katakan tadi? Oh iya Bu, saya berharap Bu, malam ini saya akan mencoba untuk membuat rancangannya. Yang pertama yang akan saya lakukan besok mungkin Bu, segera mungkin, yaitu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dulu Bu. Iya. Baru setelah itu baru memulai untuk rencana selanjutnya itu bermain peran. Jadi itu langkah pertama saya yang akan saya lakukan Bu. Oke, luar biasa. Jadi langsung besok dilaksanakan ya Bu Elmi ya? Iya Bu, Ya, secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik Bu ya. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang didapat dan apa yang Ibu Elmi rasakan? Iya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya saya sangat senang sekali kita sudah ngobrol-ngobrol. Perasaan saya senang Bu, karena saya mendapatkan solusi atau ide ya. Dan termotivasi juga karena obrolan ini Bu, itu perasaan saya. Jadi saya berharap dengan langkah yang akan dibuat, yang akan kami buat bersama, itu dapat bisa memperbaiki perilaku yang tadi yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Iya Bu Elmi, luar biasa, terima kasih. Oh ya, nanti setelah Bu Elmi membuat kesepakatan kelas, terus kemudian memutarkan video agar anak-anak bisa bermain peran, mungkin beberapa pekan lagi nih kita nanti bisa berbincang-bincang lagi ya tentang bagaimana perkembangan dari murid Bu Elmi tersebut, apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik yang kita harapkan bersama ya Bu Elmi ya, dan memenuhi indikator baik yang menurut Bu Elmi. Seperti itu ya Bu Elmi ya. Iya Bu. Baik, terima kasih untuk obrolan hari ini ya. Kita ketemu lagi mungkin di obrolan kita berikutnya Bu Elmi ya, mungkin pekan depan. Jadi kita bisa melihat apa ya kondisi itu kita bisa berubah atau enggak gitu ya Bu Elmi ya. Ya, terima kasih Bu ya atas motivasi Ibu, kemudian kesempatan Ibu yang telah membuka diri untuk saya untuk berdiskusi. Dan bagi Ibu, saya berharap kalau kapan-kapan saya meminta waktu Ibu lagi berdiskusi, saya berharap Ibu bersedia Bu ya. Oke, iya baik. Demikianlah Iya, praktik sama-sama coaching Bu yang telah Elmi kami ya. lakukan. Oke Terima Bu, kasih, mungkin semoga saya rasa bermanfaat. perbincangan Assalamualaikum saya warahmatullahi cukup Bu ya, karena wabarakatuh. saya rencananya akan membuat rancangan untuk kegiatan saya besok untuk membuat keyakinan kelas Bu ya. Iya, bagus. Saya permisi dulu Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah praktik coaching yang telah kami lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.